Kita tetap masih berdialog dengan US karena memang ada beberapa hal yang kita selesaikan setelah penandatanganan. Industri padat karya ada yang kita dorong seperti industri sepatu, alas kaki. Tujuan utamanya adalah itu tadi bagaimana implementasi dari perjanjian ini betul-betul bermanfaat untuk kepentingan nasional. Nah, dengan perang Amerika Israel dengan Iran, ini ada impact-nya nggak Pak? Assessment-nya lah dengan ART kita ini. Tahun lalu kita nggak mempertimbangkan trade war itu menjadi military war ya. Kita ini nggak masuk radar. Kita kan tidak pernah berpikir bahwa konflik itu akan meluas sedalam ini ya. Tapi paling tidak dengan adanya perjanjian ini yang tadi saya sampaikan, kita harus mengamankan pasar kita dan pasokan kita. Bersama Marshall, semua jadi masuk akal. Saya Marshall pribadi. Selamat datang di Marshall Plan Podcast. Di sini kita akan membahas isu-isu terhangat langsung dari sumber yang terpercaya, sehingga segala sesuatunya menjadi masuk akal. Hari ini kita akan membahas ART atau Agreement on Reciprocal Trade antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Ada hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Edi Priopambudi, Deputi Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih sekali, ini suatu kehormatan Pak bagi kami. Tentunya Bapak sedang sibuk-sibuknya, dan Pak Edi ini pasti ini sedang dicari-cari banyak media, tetapi bersedia meluangkan waktu untuk Marshall Plan Podcast. Sekali lagi terima kasih sekali Pak. Baik, terima kasih. Jadi Pak Edi ini adalah sosok yang sangat sentral. Beliau adalah Chief Negotiator dari Republik Indonesia untuk Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat. Beliau juga saat ini aktif dalam menangani EU-CEPA, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Indonesia, dan juga dulu beliau terlibat di Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi tanpa berlama-lama Pak Edi, ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik, Pak Edi berbicara mengenai ART kita dengan Amerika Serikat Pak. Baik. Kalau boleh saya mulai Pak. Baik, silakan. Siapa sih Pak yang paling diuntungkan dari perjanjian ini? Dari dalam negeri deh. Baik, mungkin kita mulai dari sejak tahun lalu ya. Kita tahu bahwa ini perjalanan cukup panjang. Proses untuk berdialog. Saya lebih mengatakan kita dialog, tidak negosiasi, karena target kita di dalam membuka pembicaraan memang untuk membuat suasana di dalam diskusi ini seimbang. Itu yang kita inginkan. Sehingga kalau ditanya siapa yang diuntungkan, tentu harus dua-duanya diuntungkan dalam perspektif yang mungkin berbeda. Kita tahu bahwa ketika Indonesia dikenakan tarif cukup tinggi, 32% tahun lalu, dan itu diumumkan pada saat di hari disebut Liberation Day, di mana Amerika bermaksud untuk mencanangkan hari itu adalah di mana Amerika ingin tidak tergantung lagi pada barang impor. Karena dia tahu bahwa dengan banyaknya barang impor yang masuk, maka industri di dalam negerinya Amerika terpukul, sehingga membuat lapangan kerja terhambat. Nah, pada saat itu Indonesia juga sudah masuk di dalam laporan yang dikeluarkan oleh USTR. Laporan tahunan yang berisi bagaimana situasi masing-masing negara, termasuk Indonesia, berhadapan dengan eksportir, investor maupun pebisnis Amerika Serikat yang ada di sini ketika mereka memenuhi peraturan dan kebijakan di sini. Nah, mereka merasa bahwa peraturan dan kebijakan kita ini dianggap rumit, sehingga jadi barrier. Betul, sehingga itulah yang membuat semacam resistensi ya untuk kemudian mereka berdagang dengan kita, sehingga dari non-tarif barrier yang mereka ini anggap ini, Indonesia dimasukkan dalam skor 64%. Wow. Yang seharusnya Indonesia bayar ke Amerika akibat kebijakan yang rumit tadi.
Nah, Negara lain kalau dari skala 64 itu perbandingan dengan negara lain gimana? kita termasuk di dalam klaster seperti China dan lain-lain. Karena memang Amerika dengan Indonesia ini perdagangannya kita yang surplus dan kita di urutan 15 dari negara yang surplus. Makanya kita disebut sebagai dirty countries. Nah, kita nggak ingin kalau perjanjian ini kita diskusikan, kita berangkat dari negara yang dianggap dirty kan. Makanya kita harus membuat suasana di dalam proses pembicaraan itu harus seimbang. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa sumbernya adalah karena persoalan kebijakan yang mereka rasakan rumit. Itu sebenarnya yang melandasi kenapa muncul perjanjian ini. Nah, kalau tarif itu stay di 32%, Pak, industri apa di Indonesia yang paling hurtful, yang paling dirugikan? Kami ingat pada tahun lalu pun sudah dibuat perhitungan yang matang. Industri mana saja yang akan terdampak cukup keras. Nah, yang paling kena adalah industri padat karya. Mulai dari garment, tekstil, alas kaki, furniture, turunan dari kelapa sawit, elektronik, banyak sekali yang akan kena. Dan kita berpikir kalau ini terkena, kemudian pasarnya menciut, maka pasti dampaknya kepada kesempatan kerja. Artinya peluang atau risiko terjadi PHK akan tinggi. Nah, inilah yang kemudian menjadi target utama ketika kita ingin melakukan dan memutuskan untuk berunding, tidak retaliasi, karena kita berpikir eksesnya adalah kepada risiko PHK. Pak, gini Pak Edi, ini yang paling dipertanyakan publik kan adalah belum 24 jam setelah perjanjian itu kita tanda tangani dan kita nilai sukses gitu. Ternyata Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika malah membatalkan tarif yang ditentukan oleh Presiden Trump sebelumnya, yang malah jadi defaultnya 10% semua, lebih rendah. Nah, apakah sebelum pemerintah Indonesia memutuskan untuk hari itu menandatangani perjanjian, faktor perkara yang sedang berjalan di Supreme Court US ini sudah masuk dalam perhitungan, Pak? Ya, kita sebenarnya sudah mengikuti perkembangan ini sejak awal. Ya, bukan berarti kita salah hitung, justru kita mengikuti pernyataan termasuk USTR di bulan Desember di depan para pebisnis di New York. Dia menegaskan apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat seandainya membatalkan dasar dari pengenaan tarif, maka pemerintahan Amerika Serikat yang di bawah Presiden Trump akan menyiapkan aturan alternatif yang tidak berbeda dengan reciprocal tarif. Nah, disinilah yang harus kita hitung sebenarnya. Jangan sampai ketika kemudian terjadi perubahan di dalam keputusan pun Indonesia akan dalam posisi yang mengkhawatirkan. Karena yang kita tadi jaga adalah jangan sampai ekses dari pengenaan tarif ini akan memukul industri padat karya kita. Karena Amerika ini adalah pasar paling besar di kita dan kita surplus nomor 2. Itu. Jangan sampai yang pasar sedemikian rupa tidak mungkin seketika industri kita itu memindahkan ke pasar lain. Nilainya hampir 30 miliar US dollar. Besar sekali. Dan kalau sampai kita terkena tarif tinggi itu, kira-kira akan lari kemana, Pak? Belanjanya, garment, alas kaki, dan sebagainya Amerika ini. Nah, itu tadi kita lihat, kalaupun nanti kita sudah pada saat itu menghitung, optionalnya adalah kalau Amerika kemudian mengembalikan dasar pengenaan tarif, bahkan kemudian malah sulit dicabut atau dinegosiasikan, yang rugi kita. Sehingga sebenarnya tahun lalu itu kayak seperti terjadi kompetisi di mana masing-masing negara ingin mendapatkan exemption sebesar-besarnya, mendapatkan diskon. Karena sebenarnya bargaining posisinya begini, Amerika menggunakan tarif ini sebagai instrumen untuk membuat negosiasi agar pasar barangnya dia terbuka dengan negara lain. Dan dia lihat negara-negara yang mendapatkan surplus dari perdagangan, dia evaluasi bagaimana kebijakannya apakah menghambat atau tidak. Nah, kebetulan menyeimbangkan posisi mereka. Nah, berarti di Indonesia di sini dinilai dari non-tarif barrier-nya. Sehingga itu yang sebenarnya kita lakukan diskusi. Bagaimana kalau kita simplifikasi, kita mendapatkan diskon dari tarif tadi. Sehingga di situ yang kita lihat sebagai win-win-nya. Kita benahi aturan, tidak berarti kemudian mengubah semua, tapi praktek regulasi itu disesuaikan menjadi transparan, lebih konsisten, dan bisa
diikuti oleh mereka. Ini yang sebenarnya dituntut dari laporan dari USTR tadi. Jadi kalau publik melihat dan kita lihat pemberitaan di media, kan ini namanya reciprocal agreement. Tetapi kok kewajibannya Indonesia semua, Indonesia Shell gitu kan. Hanya berapa kalau nggak salah 6 pasal kewajibannya Amerika. Itu berarti kewajiban ini kebanyakan memang merupakan hambatan perdagangan atau investasi asing yang selama ini masih terkulminasi dalam peraturan-peraturan perundang-undangan kita gitu Pak. Ya, karena kurang lebih bisa kita katakan begitu. Kenapa? Karena Amerika sendiri pasarnya tidak tertutup untuk kita. Bahkan ketika kita punya kasus mengirimkan suatu produk di mana itu mengandung unsur radioaktif, itu tidak ditutup produk kita. Hanya kasus itu yang didalami dan kemudian sudah diselesaikan. Jadi artinya produk kita yang masuk ke sana itu tidak terhalang apapun oleh aturan. Nah, dia kemudian menuntut timbal baliknya, barang kami juga jangan dong didiskriminasi. Kalau Indonesia membuka peluang untuk produk dari negara lain, kenapa Amerika kemudian juga tidak diperlakukan yang sama? Dia selalu melihat ke arah sana. Nah, itulah yang kemudian menjadi pokok bagaimana kita menyeimbangkan. Jadi sama-sama sebenarnya kewajibannya, hanya saja memang dia tidak pernah menghalangi produk dari kita ke sana, gitu. Edi, kalau sebaliknya, tadi kepentingan kita melindungi industri padat karya, ekspor ke sana 30 miliar US dollar. Kalau kepentingan Amerika yang terbesar dia mau buka lebih lagi pasar untuk masuk ke Indonesia, industri apa Pak? Mereka banyak mengirimkan barang itu adalah untuk utamanya pertanian, tapi masuknya bukan untuk konsumsi ya, masuknya lebih kepada industri olahan. Ya, contohnya misalnya kayak kedelai. Di sini kan untuk membuat tahu, tempe, kecap jadi makanan tradisional. Termasuk juga yang masuk ke sini untuk komponen elektronik. Yang juga kemudian diminta dari kita adalah barang tambang yang diolah. Ya kan? Jadi seperti itu, bahan kimia dan lain-lain. Jadi sebenarnya antara Indonesia dengan Amerika lebih banyak komplementer. Malah impor kita dari mereka ini lebih banyak bahan baku yang justru akan menjadi nilai tambah lebih tinggi. Saya baru nggak. Nah itulah yang mereka juga di dalam pembicaraan kita berdiskusi dengan mereka, mereka juga berencana untuk mengembangkan industri-industri olahan di Indonesia karena mereka tahu bahwa ini dibutuhkan sebagai bagian dari food security dan lain-lain. I see. Nah, tapi yang mungkin juga publik penasaran adalah digital goods, Pak. Tadi saya setuju tuh. Bahan-bahan baku mendukung produksi kita, malah kita bisa tingkatkan nilai tambahnya, nggak masalah kita mengimpor bahan baku. Nah, tetapi digital goods ini kan yang menjadi concern publik masyarakat juga ini mengenai data pribadi. Karena di situ ada klausula di mana kita wajib langsung mengakui bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang punya rezim pelindungan data pribadi yang paling tidak setara dengan peraturan Indonesia mengenai PDP. Nah, waktu itu kalau boleh tahu bagaimana Pak diskusi di internal tim negosiator dalam mengantisipasi atau mengambil keputusan lah mengenai transfer data pribadi ini? Ya, kita di dalam proses berdiskusi atau negosiasi itu tentu mengedepankan kehati-hatian. Artinya setiap kalimat yang diusulkan ke kita itu selalu kita cermati dan kita berdiskusi. Terkait dengan kementerian terkait, lembaga terkait itu kita diskusikan. Jadi kita tidak berarti soal data pribadi diskusi dengan Menteri Komdigi. Betul. Nah, hanya saja memang untuk mencapai suatu titik kesepakatan kadangkala kita harus mengedepankan fleksibilitas kan. Tapi tetap kita harus meletakkan bagaimana yang paling depan adalah aturan dan kepentingan nasional. Nah, sehingga yang harus kita baca dari kalimat-kalimat perjanjian itu harus utuh. Jangan sampai frasa yang sebenarnya itu berfungsi sebagai pengaman ditinggalkan, yang dibaca adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan
frasa itu. Nah, jadi artinya jadi lain. Oke. Padahal di dalam frasa itu segala sesuatu yang berhubungan dengan transfer data dan lain-lain tetap harus mengikuti aturan yang ada di dalam negeri. Dan dari pihak Amerika pun tahu bahwa tidak mungkin data penduduk Indonesia dipindahkan ke tempat dia, jelas nggak mungkin. Hanya saja sekarang ini prakteknya kan banyak aplikasi yang dikembangkan tidak hanya oleh Amerika tapi negara lain juga, di mana kita mengisi data pribadi bahkan sampai identitas finansial kan, sampai ke sana. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kita mengamankan itu. Sehingga dengan perjanjian ini seharusnya kita menjadikan benchmark bahwa sudah saatnya kita membangun suatu sistem mekanisme atau lembaga yang mengamankan itu, dan itu adalah amanat undang-undang PDB sendiri. Oh iya, kita sudah kan lewat nih dari deadline undang-undang PDB. Peraturan pemerintahnya belum juga kita sahkan. Iya, itu. Jadi Amerika sendiri pun sangat tahu bahwa dia ingin juga dengan kita mengembangkan teknologi keamanan. Makanya di dalam perjanjian dia menawarkan cyber security. I see. Ya kan? Di situ yang sebenarnya kadang-kala kita tidak terlalu peduli ya. Padahal cyber security itu penting, dan cyber security tidak hanya menjadi kewajiban suatu lembaga, individu pun wajib. Kalau kita setiap hari mengupas konten pribadi kan sama aja dengan kita menyerahkan betul, Pak. masalah ke dunia digital. Betul. Ya, kalau sudah sukarela diserahkan malah udah nggak perlu cyber security, sukarela. Itu dia. Iya. Itu yang harus ditata. Ini kan jadi wake up call kita juga gitu. Baik. Dan satu lagi sebelumnya, ada hal yang kita hilangkan dari permintaan US, yaitu free data. Oke. Ya, free transfer itu berkaitan dengan yang ada free-nya kita hilangkan. Makanya di dalam kalimat di dalam perjanjian terakhir sudah nggak ada kata free, karena kita berhati-hati ya. Free. Karena kalau udah kata free itu bisa berarti lain. I see. Ini salah satu keberhasilan tim negosiasi kita. Itu cukup keras, kita hampir 2 jam untuk menghilangkan kata free itu. Counterpartnya di sana USTR berarti, Pak? Ya, USTR kan memang secara lembaga dia memegang konstitusi untuk melakukan perundingan, walaupun elemennya bisa dari kementerian lain. Lembaga di sana. Pak Edi, kalau tadi kita bicara apakah banyak sekali, ada mungkin sekitar 200-an kali ya kewajiban kita di perjanjian tersebut, dan tadi mostly itu adalah perbaikan kepastian hukum untuk kemudahan investor atau pedagang asing ke sini. Apa Pak contoh 1 atau 2 peraturan yang mereka paling concern dan memang menurut kita, menurut pemerintah Republik Indonesia itu memang hal yang baik kalau kita ubah peraturan ini? Ya, sebenarnya dari sejak awal, kalau saya boleh bercerita, kita udah menanyakan kenapa harus Indonesia Shell. Kenapa nggak kita mengatakan bahwa both party Shell? Nah, mereka juga menjawab lugas. Karena apa? Karena kami menilai peraturan di Anda itu menyulitkan. Kami tidak pernah mempersulit perdagangan Anda ke kami. Nah, kami mencoba memahami itu. Tapi kami juga terus meminta, kita ingin seimbang. Jadi ketika kita bicara resiprokal, di mana titik keseimbangannya? Dan disitulah kemudian kita mengubah pembukaan dari perjanjian itu, kita melekatkan adalah penguatan kerjasama perdagangan dan investasi. Sebelumnya lebih ditekankan untuk mengatasi kondisi darurat Amerika. Nah, itu seluruh pembukaan kita rubah menjadi penguatan. Karena kita ingin bahwa ART kalau kita sepakati ini menjadi dokumen yang hidup yang bisa menjadi mekanisme untuk berdialog dengan Amerika. Walaupun tidak kita katakan sebagai FTA ya, tapi ini menjadi pintu pembuka. Karena kita pernah menandatangani kerjasama dengan Amerika Serikat tahun 1996. Dan itu sudah cukup lama, bahkan saat itu harusnya sudah berdiri yang namanya Council of Trade, tapi tidak terbentuk. Nah, dengan adanya ART ini kita mengusulkan ada mekanisme konsultasi kalau masing-masing mengalami persoalan. Disinilah kita ingin menginisiasi terbentuknya Council on Trade and Investment. Ini akan dibentuk lagi? Ya, dan mereka setuju. Mereka menyambut baik ini, sehingga ketika terjadi masalah tidak kemudian masuk di dalam laporan yang saling menyulitkan, Pak. Itu. Gak ada contoh, Pak? Contoh ada. Peraturan yang contoh misalnya gini, penerbitan izin impor. Nah,
ini salah satu kasus misalnya komoditi mereka sudah disetujui, sudah diterima, akan boleh dimasukkan dalam bentuk impor. Nah, ketika barangnya sudah datang, itu tertahan di pelabuhan karena izin impornya tidak keluar. Bahkan sampai kemudian barang terpaksa kembali ke negara asalnya. Re-export. Betul. Coba kalau kita mengalami yang sama, pasti kita akan protes kan. Apalagi perishable Betul. goods. Dan barang itu ternyata digunakan adalah untuk bahan baku industri dia yang di sini. Nah, akibatnya apa? Pabrik dia tidak bisa berproses. Akhirnya terpaksa tutup. Itu. Kalau itu saya rasa fair. Karena kebetulan bisnis saya juga 2 tahun yang lalu mulai ekspansi ke Australia. Di situ saya merasakan, Pak. Mendirikan PT, penunjukan direktur, menunjuk domisili, kantor, bahkan visa untuk visa pekerja karyawan kami dari Indonesia ke Australia melalui IAC, Pak. Ya memang mereka sangat mempermudah itu. Saya merasa kemudahan berinvestasi di sana, ya ini yang patut kita tiru dan kita tingkatkan. Tapi bagaimana dengan hubungan kita dengan China, Pak? Dengan kita menandatangani ART ini, apakah ada sinyal-sinyal negatif yang perlu kita antisipasi? Sejujur saya katakan, setiap kali sebelum kita berdiskusi atau berangkat ke Washington DC atau dimanapun kami bertemu untuk melakukan diskusi, saya juga berhubungan dengan kedutaan RRT di Jakarta atau juga dengan negara lain, karena kami saling mendengarkan sebenarnya. Nah, kenapa di dalam perjanjian itu kami dari yang awal ada tertulis country of concern itu tidak ada lagi. Nah, jadi countries of concern itu? Ya, artinya negara-negara menjadi perhatian Amerika yang dianggap tidak bersahabat. Nah, kami tidak mau. Karena apa? Apa yang menjadi concern mereka belum tentu menjadi concern Indonesia. Dan Amerika akhirnya menyadari itu, bahkan disampaikan di tingkat menteri bahwa mereka menghormati hubungan Indonesia dengan negara lain termasuk dengan RRT. Nah, disitulah yang kemudian kita juga akhirnya menjadi lebih confidence kan, bagaimana kita menjaga perjanjian ini lebih fokus kepada perbaikan cara kita berdagang dengan melakukan itu tadi pembenahan kebijakan ataupun praktek dari kebijakan yang saling memudahkan. Tapi implikasi dari kewajiban-kewajiban kita yang kalau akan kita jalankan dari perjanjian ini otomatis akan memicu artikel 1 WTO yang Most Favored Nation, MFN, sehingga kita harus memberikan fasilitas yang sama ke negara lain. Sebenarnya di dalam evaluasinya US mereka mengatakan Indonesia ini sudah menetapkan yang namanya bonded tarif kan, tarif terikat di dalam WTO. Seberapa tinggi sih tarif yang kita akan tetapkan menjadi patokan. Kemudian nanti implementasi tarifnya berapa. Nah, ternyata mereka merasakan berdasarkan beberapa peraturan di kita, tarif kita itu melebihi dari batas itu yang kita tetapkan sendiri. Nah, ini yang kemudian kita harus lihat sekarang ke depan seperti apa. Memang Amerika Serikat ini menginginkan ada suatu mekanisme baru atau suatu hal yang baru, bahwa kalau dia melakukan suatu kesepakatan dengan suatu negara, tidak mungkin kemudian negara lain menikmati benefit yang sama kan. Seolah-olah tanpa usaha terus kemudian dapat hal yang sama. Counter benefitnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu makanya mereka juga menerapkan yang namanya country exemption atau commodity exemption. Nah, itu yang sebenarnya kita akan cari benefit dari situ. Kenapa ketika kita mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan prinsip dan disiplin perdagangan, ya tentu benefitnya harus sama. Gitu prinsipnya. Pak, ada lagi nih concern di media soal label halal. Katanya ada pengecualian untuk kosmetik, alat medis dan sebagainya, kita tidak akan mengimpos label halal. Itu gimana Pak pemikiran di balik itu? Saya ceritakan dulu. Pada saat kita membahas topik halal, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini USTR yang mewakili itu tidak langsung membahas dari sisi teks perjanjian, Pak. Tapi dia menanyakan bagaimana perlakuan kebijakan terhadap halal dan non halal di Indonesia. Bahkan mereka meminta aturan-aturan itu. Ya kita langsung terjemahkan, kita sampaikan dan kita jelaskan.
Jadi prinsipnya kita merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini. Bukan yang nanti akan berlaku di Oktober ya, tapi untuk saat ini. Nah, kita lihat di situ mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, khusus untuk halal, otomatis mereka juga tahu ada 2 prinsip yang kita pedomani di sini. Satu adalah prinsip utama, yaitu kaidah hukum Islam maupun syariah yang dianut juga oleh Indonesia, dan ada prinsip administrasi. Nah, yang mereka minta sebenarnya bukan pada perubahan dari kaidah agamanya, karena tahu itu adalah prinsip yang kita anut. Jadi mereka tidak akan menyentuh di situ. Yang mereka minta adalah prinsip dari sisi administrasi, bagaimana caranya layanan terkait dengan sertifikasi halal maupun bagaimana meletakkan notifikasi non halal itu dipermudah, dipercepat, biayanya tidak mahal, kemudian memberi kepastian kapan selesainya. Jadi yang dituntut itu, bahkan tidak hanya Amerika sebenarnya, EU pun, Uni Eropa juga menuntut yang sama. Nah, ini PR ke depan kita, bahwa kalau kita ingin menerapkan suatu aturan terkait dengan sertifikasi halal, maka kita juga harus bisa memberikan jaminan administrasi yang memudahkan. Jadi ini balik lagi ke harmonisasi peraturan untuk kemudahan berusaha di Indonesia. Ngomong-ngomong itu, 1 tahun lebih pemerintahan Pak Prabowo berjalan, indeks kemudahan berusaha kita sudah meningkat kah, Pak? Ya, kalau saya bilang meningkat ya belum terlalu signifikan, tapi ada perbaikan. Makanya kami kan merujuk di dalam proses perundingan ini adalah arahan Bapak Presiden kan di tanggal 8 April tahun 2025 di dalam Saresian Ekonomi, beliau kan menginginkan ada deregulasi, termasuk menyentuh soal pemberlakuan kuota impor yang akhirnya hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang dirasa kemudian tidak hadir. Jadi Bapak Presiden juga sudah merasakan bahwa perbaikan terhadap kebijakan ini penting. Kenapa? Karena kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ini tinggi, mesinnya harus nyala 4-4-nya, dari konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan. Nah, kita nggak bisa hanya mengandalkan konsumsi terus. Investasi dan perdagangan ini penting. Ekspor kita juga ditopang oleh impor. Kalau 2 hal itu kemudian kita masih terhambat dengan kebijakan yang kompleks, kita akan ketinggalan dengan negara lain. Jadi memang semangat Presiden untuk kemudahan berusaha dan merapihkan berbagai regulasi yang memang untuk mendukung tujuan tersebut itu memang spirit dari Pak Presiden sendiri. Dan saya kira dengan adanya perjanjian Amerika ini, kalau kami juga melihat berbagai macam masukan masyarakat, kami juga sangat dengan senang hati ya, kita melihat ini satu momentum di mana kalau memang kebijakan itu perlu pembenahan, mari kita benahi, karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan pasar ekspor kita, bahkan harus meningkatkan pasar ekspor kita ke luar negeri. Karena itu jangan sampai nanti ekspor kita turun, itu berpengaruh kepada performa macam-macam nilai tukar dan sebagainya. Tapi juga kita harus melihat kalau ada hal-hal yang kira-kira mungkin tidak sesuai dengan yang sudah ada sekarang, nah itu terbuka ruang untuk dialog. Karena di dalam perjanjian ini sebenarnya sudah dilengkapi sarana untuk berdialog. Bagaimana dengan komitmen kita untuk membeli barang-barang dari Amerika, Pak? Ada pesawat sekian miliar US dollar, ada kedelai dan sebagainya. Ini apakah sudah diperhitungkan dengan memang kebutuhan real dari dalam negeri kita? Apalagi kita kan juga mau membatasi impor minyak sebenarnya. Kemudian Pak Prabowo juga sangat semangat untuk mewujudkan swasembada pangan. Nah, apakah komitmen-komitmen belanja ini kontradiktif, Pak, dengan apa yang mau kita capai? Ada perhitungan yang kita sudah lakukan. Bahkan Amerika Serikat pun juga sudah membuat suatu perhitungan berdasarkan data historis. Mereka tidak menempatkan permintaan pembelian yang melebihi dari yang pernah terjadi. Itu yang perlu dicatat karena mereka punya data lengkap. Bahkan untuk beberapa komoditas yang kita tidak pernah membeli dari mereka juga paham, tidak dipaksakan ke kita, ya kan? Malah itu ke negara lain.
Tapi terkait dengan misalnya pembelian pesawat, memang tujuan utama kan kita ini perlu sarana untuk transportasi, konektivitas yang kita tidak hanya bisa Betul, Pak. bergantung kepada maskapai asing sekarang. Ya, Nah, bagaimana setuju. maskapai yang membawa simbol negara ini juga terlihat lebih baik pelayanannya. Jangan sampai nanti masuk ke maskapai yang ada simbol negara ternyata pelayanannya kurang bagus, malah itu nanti dianggap sebagai wah, berarti maskapainya begini, bagaimana dengan pelayanan negaranya? Armadanya nggak boleh jemput. Wah, saya juga senang. Tapi ini berarti kewajibannya kan diturunkan secara tidak langsung ke Garuda Indonesia, Pak. Ya, paling tidak kita harapkan demikian. Tapi kan jangka panjang ya, tidak kemudian pembelian pesawat hari ini dibeli tahun depan datang gitu enggak, tapi akan jangka panjang. Oke, Pak. Mungkin kita lanjut ke ini, Pak, mengenai janji bahwa kita tidak akan mengimpose platform-platform digital Amerika untuk harus bekerja sama dengan perusahaan media Indonesia. Nah, ini kan menjadi suatu polemik diskusi juga. Apa pertimbangan kita untuk menyetujui hal tersebut, Pak? Oke, saya luruskan dulu. Sebenarnya kesepakatan menyangkut masalah bagi untung dan lain sebagainya itu sudah ada dan sudah berjalan antara providers dengan institusi media. Itu sudah berjalan, ya kan. Tapi memang saya mendengar bahwa itu tidak maksimal di dalam proses untuk negosiasi ataupun mendapatkan keuntungan yang dianggap setara lah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya perlu ada suatu aturan yang untuk mendorong atau mendukung supaya keseimbangan di dalam memperoleh keuntungan ini seimbang gitu ya. Tapi kita juga menyadari bahwa karena ini juga industri yang cukup besar, ya kita juga menyampaikan ke mereka bagaimana perhatian itu. Nah, sebenarnya mereka tidak melarang, tapi mereka ingin itu terjadi bagaimana lazimnya di dalam suatu proses bisnis. Nah, itu juga merujuk kepada beberapa negara lain yang kami juga lihat, Australia, Kanada. Kami juga sering menanyakan kenapa Google sebagai perusahaan yang melayani negara dengan penduduk 280 juta tidak mempunyai justru kantor regionalnya di Indonesia, malah ada di negara tetangga. Nah, jawabannya mereka adalah kita menginginkan suatu kejelasan aturan yang ada di dalam negeri Indonesia. Nah, sebenarnya ini harus dicari-carikan titik temu lah. Bagaimana satu, kita juga nggak bisa bergantung kepada platform seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ke depan kita perlu ekosistem baru yang mewadahi besarnya atau berkembangnya media di Indonesia, sehingga kita juga tidak perlu harus berpegang pada platform-platform besar. Kalau memang Indonesia ingin juga lebih maju dari situ. Jadi sekali lagi ini tidak melarang adanya suatu proses bagi untung, tapi sebenarnya mereka menginginkan ada mekanisme yang lebih menekankan pada bisnis to bisnis sebenarnya. Tapi sekarang sekiranya itu tidak cukup, kita masih punya ruang dialog dengan mereka untuk bagaimana merumuskan atau mekanisme implementasi yang dianggap lebih fair. Nah, dengan perang Amerika Israel dengan Iran, ini ada impact-nya nggak, Pak? Assessment-nya lah dengan ART kita ini, apakah kita lebih diuntungkan dengan situasi sekarang setelah justru kita sudah menandatangani ART ini duluan, suplai minyak berkesinambungan misalnya? Ya, tahun lalu kita nggak mempertimbangkan trade war itu menjadi military war ya. Ya, kita ini nggak masuk radar. Nggak, kita kan tidak pernah berpikir bahwa konflik itu akan meluas sedalam ini ya. Tapi paling tidak dengan adanya perjanjian ini yang tadi saya sampaikan, kita harus mengamankan pasar kita dan pasokan kita. Ya, karena jangan sampai dengan adanya perang yang kemudian berdampak risikonya ke fiskal kita, kemudian ketahanan energi. Paling tidak kita juga sudah mengamankan lewat agreement ini. Tapi tolong bahwa ART ini sebenarnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan perang. Tidak ada. Karena justru kita lebih bagaimana melakukan pembenahan untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai pasar terbesar kita. Berarti dengan Board of Peace juga tidak ada hubungannya sama sekali, Pak? Enggak, karena itu suatu
platform yang terpisah. Kan kita tahu bahwa urut-urutannya kita merespon adanya reciprocal tarif. Lalu dalam perjalanannya Amerika membentuk Port of Peace di mana Bapak Presiden berkenan untuk hadir di sana, dan kita juga menghormati mungkin pertimbangan Bapak Presiden. Tapi kemudian ketika sekarang terjadi perang, ya kan, itu pun sebenarnya tidak ada kaitannya, karena kan kehadiran Bapak Presiden dalam Port of Peace tentu juga kemudian tidak ingin mendukung adanya. Jelas kok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan kita negara yang menolak perang. Dan beliau sangat taat pada konstitusi. Betul. Oke, mungkin terakhir Pak Edi, kira-kira ada hal apa yang juga mau disampaikan ke publik? Mungkin selama ini narasi yang beredar di media dan sebagainya belum sempat untuk diluruskan dari Kemenko Perekonomian, kira-kira ada? Ya, kita menginginkan bagaimana memahami setiap persoalan itu harus juga dengan tenang dan cermat ya. Kami mendapatkan nasihat banyak dari para ahli bahwa dalam rangka berdialog dengan Amerika itu yang penting sabar dan cermat. Nah, dua itulah yang selalu kita pegang. Dan kita selalu menjaga komunikasi dengan semua pihak. Tidak ada yang kita tutup. Hanya saja memang kita membuat cara yang juga lebih efisien untuk menyelesaikan ini, karena kita ingin target itu bisa selesai sesuai dengan waktu. Dan sekiranya memang ada hal, sekali lagi bahwa ART ini adalah bersifat fleksibel. Amerika pun menyatakan ini fleksibel, sehingga kita masih punya ruang untuk dialog. Tidak harus kemudian kita mengatakan, aduh kita batalkan, karena apa? Resikonya kepada industri yang nanti akhirnya menyebabkan risiko PHK cukup besar, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, dengan kepala dingin mari kita bahas, bahkan mari kita susun implementasi dari kerjasama ini. Kita sangat terbuka karena ini baru merupakan framework, artinya kerangka pikir. Nah, yang paling penting adalah implementasinya. Jika ada yang harus dibenahi, kita benahi. Jika ada yang harus kita bahas kembali, ya kita bahas kembali. Baik. Ini berarti next step adalah ratifikasi, harus ke Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Ya. Kira-kira akan mengalami tantangan nggak kita dengan perkembangan terakhir? Yang pertama, kita tetap masih berdialog dengan US karena memang ada beberapa hal yang kita selesaikan setelah penandatanganan. Ya, karena untuk industri padat karya ada yang kita dorong seperti industri sepatu, alas kaki, itu kita bahas setelah penandatanganan. Karena kita ingin industri yang potensial ini kita juga masukkan dalam prioritas. Nah, kita juga persiapkan berbagai macam penjelasan karena sejak awal kita sudah berhitung dengan detail. Jadi dengan lembaga perwakilan rakyat kami juga akan siapkan. Tujuan utamanya adalah itu tadi, bagaimana implementasi dari perjanjian ini betul-betul bermanfaat untuk kepentingan nasional. Baik, Pak Edi, sekali lagi terima kasih sekali. Ini pencerahan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sepertinya sudah penasaran sekali mendengar langsung dari Pak Edi Priyo Pambudi, Deputi Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, yang juga adalah aktor utama Chief Negotiator Republik Indonesia dalam Agreement on Reciprocal Trade with the United States of America. Sekali lagi, terima kasih Pak Edi. Kami doakan agar semua urusan lancar ke depan. Semoga semua cita-cita luhur untuk bangsa dan negara ini bisa terwujud. Ya, sebelum ditutup saya sedikit menyampaikan bahwa sebenarnya tidak absolut sebagai chief negotiator ya, tapi kami ini menyambungkan lidah dan pemikiran dari berbagai macam pihak untuk mendapatkan posisi yang seimbang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, ini tugas berat sebagai Kementerian Koordinator, mengkoordinasikan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. Ya, luar biasa sekali Pak Edi. Sekali lagi terima kasih. So, begitu kita dengar langsung dari Pak Edi Priyo Pambudi. Maka bagi para masyarakat di sana, para pengusaha, investor, masyarakat, setelah mendengar penjelasan mengenai
posisi Indonesia dalam perjanjian dengan Amerika Serikat ini. So what's your plan?